Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mendiskusikan dua video storytelling kami. Video pertama yaitu Timun Mas dan video kedua yaitu Tikus Kecil dan Singa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Penti Septiani sebagai pemimpin kelompok ini. Dan langsung saja, saya akan menanyakan hasil analisis dan evaluasi dua video storytelling ini kepada teman-teman saya. Kepada teman-teman, saya persilakan untuk mengajukan pendapatnya masing-masing. Baiklah, perkenalkan saya Indah Wulandari. Saya akan menyampaikan analisis saya mengenai dua video storytelling. Video pertama yang berjudul Timun Mas dan video kedua yang berjudul Tikus dan Singa. Baiklah, yang pertama yaitu kontak mata pembaca ke audiens. Pada video pertama, kontak mata pendongeng sudah mengarah ke audiens, begitupun juga dengan video kedua. Lalu yang kedua, mimik wajah pendongeng pada saat penyampaian cerita. Pada video pertama, pendongeng sangat ekspresif dalam penyampaian cerita. Sedangkan pada video kedua, pendongeng kurang menampakkan mimik wajah dan kurang ekspresif dalam penyampaian cerita. Lalu yang ketiga, gerak tubuh atau acting yang digerakkan pendongeng ke audiens. Pada video 1, pencerita sudah hampir maksimal dalam gerak acting pada saat penyampaian cerita. Sementara pada video kedua, pencerita kurang bahkan tidak berakting dalam penyampaian cerita. Lalu nomor 4, suara pendongeng apakah sudah mengikuti alur cerita terhadap audiens? Pada video 1, suara pendongeng sudah mengikuti alur cerita terhadap audiens. Pendongeng menyampaikan cerita dengan suara yang lantang dan jelas. Lalu pada video kedua, pendongeng kurang melantangkan suara pada saat bercerita, sehingga sepertinya cerita tersebut kurang sampai kepada audiens. Lalu yang kelima, apakah menggunakan alat peraga? Pada video pertama, saya tidak melihat pendongeng menggunakan alat peraga apapun. Sementara pada video kedua, pendongeng memakai beberapa alat peraga. Lalu yang keenam, respon audiens ketika cerita berlangsung dan selesai storytelling. Pada video pertama, pada saat pendongeng menyampaikan cerita, audiens sepertinya kurang memperhatikan apa yang disampaikan oleh pendongeng. Begitupun juga pada video kedua. Mungkin karena pendongeng kurang mengajak audiens untuk lebih memperhatikan cerita. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arozi Abdul Salam. Saya di sini akan menjelaskan pendapat saya tentang analisis video storytelling. Langsung saja, video pertama, pemilihan ceritanya berasal dari Jawa Tengah yang berjudul Timun Emas. Dalam segi kontak matanya, saya melihat dia memperhatikan kontak mata audiens, apakah para audiens memperhatikan dia saat tampil atau tidak. Dalam segi mimik wajah, dia sangat bisa mengatur ekspresi muka saat melakukan mimik wajah agar terlihat meyakinkan di mata para audiens. Dalam segi gerak tubuh, dia sangat menghayati perannya saat melakukan gerak tubuh untuk memperjelas apa yang terjadi di cerita yang dia sampaikan ke audiens. Dalam segi suara, saya rasa dia sudah mengikuti alur cerita yang dia sampaikan kepada para audiens dan suaranya pun dapat didengar oleh seluruh audiens. Pelafalan bahasa Inggrisnya pun sangatlah baik menurut saya. Saya melihat pendongeng menggunakan alat peraga sesuatu yang dibungkus dengan kertas kado warna kuning dan hijau yang dibentuk seperti mentimun. Alat peraga itu digunakan pada saat dia tampil. Saya melihat yang menonton itu adalah para juri. Saya melihat di sini para juri duduk diam dan mendengarkan pendongeng sambil mencatat sesuatu, seperti menilai si pendongeng dalam menyampaikan cerita tersebut. Video kedua, pemilihan ceritanya berasal dari cerita dongeng yang berjudul Tikus Kecil dan Singa yang Gagah. Dalam segi kontak matanya,
saya melihat si pendongeng memperhatikan alat peraga dan audiens. Tujuan dia melihat audiens adalah untuk mengetahui apakah seluruh audiensnya memperhatikan si pendongeng tersebut atau tidak. Dalam segi mimik wajah, saya melihat si pendongeng bisa mengatur ekspresi wajahnya saat menyampaikan dialog tentang tikus maupun singa agar para audiens tahu seperti apa karakter tikus dan singa dalam cerita tersebut. Dalam segi gerak tubuh, saya melihat dia menggerakkan sesuatu di tangan kanan dan kirinya. Di tangan kanannya ada tikus dan di tangan kirinya ada singa. Menurut saya, hal ini dilakukan untuk membantu audiens memahami bentuk singa dan tikus itu seperti apa. Dalam segi suara, saya melihat dia mengubah suaranya saat menyampaikan dialog tikus maupun singa. Hal ini untuk menunjukkan kepada audiens bahwa suara singa itu besar dan suara tikus itu kecil. Jadi ada perbedaan antara suara tikus dan gajah. Saya melihat pendongeng menggunakan dua alat peraga. Bahannya semacam kardus yang dibentuk singa dan tikus. Alat peraga ini bertujuan untuk memudahkan si pendongeng agar untuk bercerita sekaligus bisa memberi tontonan yang menarik bagi para audiens. Saya melihat audiensnya anak-anak semua. Para audiens ini juga merespon saat ditanya oleh si pendongeng ketika si pendongeng berseru saat menyampaikan cerita tersebut. Demikian hasil pendapat saya tentang video analisis storytelling ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Aprilia. Saya akan menganalisis video storytelling yang pertama pada bagian bahasa Inggris. Untuk pemilihan cerita di sana yang berjudul Timun Emas merupakan cerita legenda Indonesia yang terletak di tanah Jawa. Pembawaannya sudah baik, untuk mimik wajah baik, suara yang dibawakan dia sangat lantang, untuk gerak tubuh sudah baik. Pokoknya untuk pembawaannya itu sudah totalitas sekali kalau menurut saya. Sepertinya storytelling ini berjalan dengan baik. Dan untuk dalam cerita ini menggunakan alat peraga. Di sini menggunakan alat peraga hanya sedikit. Hanya suatu benda yang dibentuk seperti timun. Seperti timun emas untuk mendukung suatu cerita tersebut. Menurut saya respon audien juga cukup baik. Selanjutnya saya akan menganalisis video storytelling yang kedua, video storytelling bahasa Indonesia. Di sini ceritanya berjudul Semut Kecil dan Singa yang Besar. Untuk pemilihan cerita di sini sudah cukup baik karena audien anak-anak, jadi pemilihan cerita ini sangat tepat sekali. Karena anak-anak lebih suka mendengarkan cerita yang berbentuk hewan-hewan. Untuk kontak mata, gerak tubuh, dan suara masih kurang baik ya menurut saya. Karena sepertinya Mbak yang menyampaikan itu masih belajar. Masih mahasiswa yang masih belajar seperti itu, jadi dan Mbaknya sepertinya kurang pede, jadi kurang memuaskan storytellingnya. Dan dalam cerita ini menggunakan alat peraga. Di sini menggunakan boneka tangan, 2 boneka tangan. Ya hanya itu saja. Dan respon anak-anak di sini saya lihat dari video, respon anak-anak itu sangat baik. Mereka sangat senang dengan cerita itu, mereka sangat gembira mendengarkan cerita itu. Karena pemilihan cerita ini sangat cocok untuk anak-anak. Sekian analisis storytelling dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rivaldo Fernando. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai 2 video storytelling. Yang video 1 berjudul Timun Mas dan video 2
tikus dan singa yang gagah. Untuk video pertama, Timun Mas menurut pendapat saya dari segi kontak mata, si pencerita ke audiens sudah bagus. Dari segi mimik wajah atau ekspresi, si pencerita sudah bagus dan sangat menghayati jalannya cerita. Dari segi gerak tubuh yang diperagakan sudah sesuai dengan cerita. Sedangkan dari segi suara, cara penyampaian sangat jelas dan lantang didengar. Untuk alat peraga yang digunakan seperti benda yang berbentuk timun emas yang berwarna emas kekuningan. Sedangkan dari segi respon audiens, hanya mendengarkan saja karena juri yang akan menilainya. Sedangkan di video kedua yang berjudul Tikus dan Singa yang Gagah, pemilihan ceritanya sangat tepat karena audiensnya anak-anak. Untuk kontak mata si pencerita agak kurang karena pandangannya hanya tertuju pada bagian depan. Dari segi mimik wajah atau ekspresi juga sedikit kurang. Dan dari segi suara, cara penyampaiannya cukup jelas dan bisa membawa audiensnya terbawa suasana ceritanya. Untuk alat peraga yang digunakan yaitu sepasang dua boneka yang digunakan sebagai alat perantara. Sedangkan audiensnya dari awal sampai akhir juga lumayan baik karena audiensnya menanggapi cerita yang disampaikan si pencerita tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Kepipa Isnani. Saya akan menjelaskan pendapat saya mengenai dua video storytelling yaitu Timun Mas dan Tikus dan Buaya. Untuk video 1, menurut saya kontak mata seorang pendongeng ke audiensnya menunjukkan bahwa pendongeng mencari perhatian audiens agar melihatnya. Mimik wajah yang tunjukkan sangatlah serius untuk mencari perhatian audiensnya. Gerakan tubuhnya sangat bagus karena memperagakan gerakan cerita dari Timun Mas. Suaranya sudah mengikuti alur cerita. Respon audiensnya hanya mendengarkan saja. Untuk video yang kedua, menurut pendapat saya, kontak mata seorang pendongeng ke audiensnya menunjukkan bahwa seorang pendongeng melihat apa audiensnya memperhatikannya. Mimik wajah yang ditunjukkan oleh seorang pendongeng mengajak anak-anak untuk mendengarkannya serta mengajak anak-anak untuk lebih aktif untuk bertanya. Gerakan tubuh seorang pendongeng sangatlah bagus karena dia mencontohkan kepada audiens agar lebih paham alur ceritanya. Suara pendongeng sudah mengikuti alur ceritanya. Respon audiens hanya mendengarkan dongeng tersebut. Baiklah, mungkin cukup di sini analisis kedua video storytelling. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dapat disimpulkan dari dua video storytelling ini sangat jauh berbeda. Karena untuk video pertama yaitu Timun Mas yang berasal dari Jawa Tengah, dalam penyampaian ceritanya, kontak mata antara si pencerita dan si audiens sangat memperhatikan satu sama lain. Sedangkan dari segi mimik muka ataupun ekspresi wajah sudah menghayati. Dari segi gerak ataupun suara ini juga sudah menghayati. Sangat jelas dan juga tegas dalam penyampaian terhadap alur-alur cerita yang disampaikan. Untuk alat peraga yang digunakan seperti kotak yang berbentuk timun yang berwarna kuning keemasan. Untuk respon, audiens dari awal sampai selesai cerita sangat menikmati dalam penyampaian cerita tersebut. Dan juga ada para juri yang hanya duduk diam dalam menilai si pencerita tersebut. Untuk video kedua yaitu Tikus Kecil dan Singa. Dalam pembawaan cerita tersebut, di sini si audiens adalah anak-anak. Jadinya, dalam pembawaan ceritanya masih kurang baik karena dari segi mimik muka ataupun gerak tubuh itu masih kurang baik. Tapi dalam segi suara itu sangat jelas, tegas, dan juga sangat mudah untuk disampaikan kepada anak-anak.
Dan juga alat peraga yang digunakan yaitu sepasang 2 boneka tangan untuk menarik dalam penyampaian ceritanya. Dan juga untuk responan adik-adik yang sangat baik seperti mereka, ini sangat tahu cerita yang disampaikan. Contohnya pada saat si kakak yang pencerita tersebut mengajukan beberapa pertanyaan, si responden, audiens ataupun anak-anak ini sangat bersemangat untuk menjawabnya. Baiklah, inilah hasil diskusi kami mengenai analisis 2 video storytelling dari kami. Bila ada kesalahan, kami memohon maaf. Kepada Allah kami memohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.